Tetap di situ. Hai teman-teman, perkenalan nama saya Rizky Ananda Utadalung. Saya berasal dari program studi Teknik Komputer Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan perbandingan antara DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat perbedaan dari masing-masing DDR tersebut. DDR ini apa sih? DDR itu adalah sebuah jenis RAM. Nah, jadi DDR itu singkatan dari Double Data Rate. Nah, ini tuh jenis RAM yang digunakan pada komputer kalian ataupun laptop. Nah, jadi setiap generasi DDR itu kan dia tuh menawarkan kecepatannya itu lebih tinggi dan konsumsi dayanya juga lebih rendah dan kapasitasnya pasti lebih besar. Nah, di sini saya akan membahas tuh antara DDR1, 2, 3, 4 dan 5 itu apa sih kelebihan dan keunggulan masing-masing DDR tersebut. Nah, di sini saya akan review satu-satu. Nah, jadi kita tuh kan di sini kan bentuknya itu semua sama ya DDR1 sampai DDR5 itu bentuknya sama. Nah, itu cara membedakannya itu gimana? Cara membedakannya itu kalian cukup lihat aja di bawah ini. Di bawah ini tuh ada seperti lubang nih, seperti ada kayak sebuah ruangan. Maksudnya bukan sebuah ruangan, pokoknya dia kayak lubang gitu. Nah, angka U-nya terbalik. Nah, masing-masing itu dia ada lubangnya dan dia berpindah-pindah pastinya. Di DDR1 dia itu posisinya itu agak di tengah tetapi sebelahnya kiri dikit. Tapi kalau di DDR2 dia posisinya benar-benar di tengah atau center, dan di DDR3 dia posisinya seperti sama kayak di DDR1. Kalau di DDR4 dia di tengah juga tetapi lebih ke kanan, dan di DDR5 dia juga di tengah tapi agak sedikit ke kiri. Nah, itu sedikit perbedaan dari bentuknya. Nah, tetapi teman-teman, kalau teman-teman bilang itu kan cuma bentuknya nih, tapi kita belum tahu isinya itu gimana. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan. Nah, kita sedikit jelaskan dari mulai DDR1. Nah, DDR1 ini kita tuh di tahun rilisnya itu pada tahun 2000 teman-teman. Nah, terus kalau DDR2 tahun 2003, dan DDR3 tahun 2007, dan DDR4 tahun 2014, dan DDR5 tahun 2020. Nah, laptop sekarang itu banyak sekali menggunakan DDR3, 4 dan 5 laptop sekarang. Nah, karena mungkin mereka yang menggunakannya itu seperti kapasitas RAM-nya lumayan maupun efisiensi dayanya juga lumayan. Nah, tapi kita di sini bakal membedah satu-satu buat teman-teman semuanya. Kebingungan nih mau cari laptop yang DDR1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, di sini saya ingin menjelaskan. Untuk DDR1 itu tuh memiliki kecepatannya 200 sampai 400 mt per second. Nah, dan voltage-nya itu cuma 2,5 volt. Nah, itu sangat-sangat besar ya, teman-teman. Nah, terus untuk kelebihannya itu apa sih? Kalau kelebihannya itu tuh karena dia tuh generasi pertama pada DDR, jadi tuh cukup cepat. Tetapi itu pada di zamannya, dan zamannya itu kan pada tahun 2000. Nah, tetapi ya juga memiliki kekurangan teman-teman. Kekurangan itu adalah kecepatan yang lambat dan sangat boros pastinya, dan tidak kompatibel dengan motherboard yang sekarang modern. Nah, kalau menurut saya sih untuk penggunaan ini tuh menurut saya sudah tidak relevan untuk komputer-komputer pada saat ini, komputer-komputer modern yang kayak komputer-komputer ataupun laptop-laptop yang kita pakai itu kalau menggunakan DDR1 pasti sangatlah lambat teman-teman. Nah, kalau menurut saya ini tidak direkomendasikan buat teman-teman yang mencari laptop dan menggunakan kapasitas DDR1. Udah penuh loh ya. Nah, kemudian kita ke DDR2. DDR2 itu kecepatannya itu 400 sampai 1066 mt per second. Nah, itu voltage-nya itu 1,8 volt. Dia lebih rendah daripada sebelumnya. Dan ini mungkin adalah perkembangan di antara voltage-nya. Mungkin yang pertama itu kan dia di 2,0 volt kan. Kalau yang ini 1,8 volt. Nah, ini tuh efisiensi dayanya juga lumayan, agak tidak terlalu seperti yang sebelumnya, tidak terlalu besar, dan dia tidak mungkin terlalu cepat panas. Tetapi memiliki kekurangan juga teman-teman, dia masih terlalu lebih lambat untuk pengguna laptop seperti sekarang. Nah, tapi kalau untuk kelebihannya itu dia tuh lebih cepat dari DDR1 pastinya, dan konsumsi daya yang akan dibuatnya itu lebih rendah pastinya. Nah, kemudian DDR2 ini tuh nggak disarankan buat kalian yang
penggunaan bermain gaming atau penggunaan aplikasi berat lainnya itu kalau saya tidak sarankan ya teman-teman. Nah, untuk DDR3, berikutnya DDR3 ini. Nah, DDR3 ini tuh kecepatannya itu dari 800 hingga 2133 mt per second. Nah, ia voltage-nya itu 1,5 volt dan ia bisa diturunkan lagi hingga 1,35 volt. Nah, itu tuh menurut saya tuh udah lumayan ya teman-teman. Dan ini juga lumayan buat pengguna laptop modern yang sekarang, tetapi tidak disarankan buat game yang berat ya teman-teman. Nah, juga dia tuh motherboard modernnya sekarang itu nggak akan mendukung pada DDR3. Nah, jadi kan motherboard sekarang itu kan yang udah modern ya, yang udah banyak, yang udah canggih pastinya. Nah, tetapi ya tidak disarankan untuk penggunaan motherboard modern karena DDR3 ini yang menurut aku tuh generasinya agak lumayan lama ya, sebenarnya agak ketinggalan zaman. Nah, jadi dia tuh cukup stabil dan juga cukup untuk pemakaian ringan pastinya, dan harganya juga pasti terjangkau teman-teman. Seperti DDR1, 2, dan 3 itu pasti terjangkau. Tetapi voltage yang dihasilkan tuh masih sekitar 1,5 volt hingga sampai 2,0 volt, dan itu mungkin sangat panas kalau dipakai teman-teman. Tapi balik ke teman-teman sendiri, kalau menurut aku di DDR3 ini masih cukup lumayan untuk dipakai kegiatan sehari-hari, contoh seperti mungkin membuat Microsoft Office, tetapi nggak disarankan buat kalian yang untuk menggunakan aplikasi yang berat-berat teman-teman. Nah, jadi kalau ini tuh untuk komputer yang atau laptop kantoran yang kayak untuk browsing kan, untuk mencari-cari apa gitu, untuk aplikasi ringan gitu. Nah, itu disarankan buat ini teman-teman. Nah, kita langsung ke DDR4, DDR4. Nah, DDR4 ini tuh kecepatannya itu dimulai dari 2133 teman-teman sampai 3200 mt per second. Nah, ini tuh juga bisa di overclock lagi teman-teman hingga 4000 lebih. Nah, voltage-nya itu dia 1,2 volt. Nah, itu udah lumayan banget ya teman-teman, 1,2 volt. Karena dari sebelum itu 1,5 volt. Nah, 1,5 volt ke 1,2 volt itu sangat-sangat beda jauh teman-teman. Nah, ini pasti tuh daya yang digunakan tuh pastinya tidak akan mudah panas, dan kecepatannya itu sangat-sangat terjangkau pasti teman-teman. Nah, ini tuh sangat-sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang mencari laptop-laptop yang menggunakan SSD yang DDR-nya 4. Karena ini tuh cocok buat gaming sih, cocok ya teman-teman. Kalau menurut saya gaming itu cocok, multi stacking juga, dan juga masih relevan pada pengguna laptop modern pada zaman sekarang. Nah, tetapi kekurangannya itu satu, dia itu latensinya itu lebih tinggi dibanding beberapa modul DDR3 tertentu, dan dia pastinya juga lebih lambat pada DDR5. Nah, ini kita akan bahas DDR5 itu apa. Tapi buat teman-teman saya sarankan juga untuk menggunakan budget yang lumayan standar, maksudnya budget yang seperti standar pada umumnya, teman-teman disarankan buat memakai DDR4 dan kapasitas RAM-nya mungkin dari 8 GB ya teman-teman. Nah, kalau DDR5 ini dia teman-teman. DDR5 itu kecepatan itu mulai dari 4800 hingga 8400 ke atas mt per second. Nah, voltage-nya itu berapa? 1,1 volt. Itu sangat-sangat pastinya gila sih, keren banget tuh pasti teman-teman. Nah, kenapa dia? Karena itu kecepatan itu pasti jauh lebih tinggi dari DDR4 dan lain-lainnya, dan bandwidth-nya lebih besar, bagus untuk cocok di GPU atau CPU modern yang pada zaman-zaman sekarang kita pakai teman-teman. Nah, power management itu lebih efisien, PMIC di RAM-nya itu, dan cocok buat teman-teman gaming nih teman-teman ya. Jadi teman-teman gaming itu saya sarankan memakai DDR5 karena DDR5 ini udah sangat stabil pastinya, dan dia tidak akan mungkin mudah cepet panas, dan kecepatannya itu sangat lumayan pastinya. Nah, ini tuh dia tuh cocok di beberapa game yang berat-berat, tapi kekurangannya itu harganya yang mungkin gak terjangkau bagi teman-teman yang mau mencari budget yang standar pada umumnya. Nah, tapi nih kalau kita bedah nih di DDR4 dan 5, kalau buat gaming itu lebih cocok itu di DDR5, tetapi di DDR4 juga cocok buat gaming teman-teman. Tetapi balik ke kalian masing-masing. Nah, DDR itu kan coba kalian cari DDR yang RAM-nya itu bisa ditingkatkan lagi, dan
voltsnya itu nggak jauh beda ya teman-teman, dari 1,2 jadi ke 1,1. Nah itu masih relevan pastinya untuk penggunaan kita sehari-hari. Tapi buat teman-teman yang mungkin lebih berat pastinya menggunakan aplikasi lebih berat, saya sarankan di DDR5. Tetapi kalau untuk mencari budget yang standar itu kita sarankan di DDR4. Nah, jadi untuk DDR yang bagi penggunaan aplikasi ringan itu saya sarankan di DDR3 dan DDR4 ya teman-teman. Nah, DDR3 dan DDR4 itu udah cukup pastinya buat teman-teman yang aplikasi-aplikasi ringan, contohnya itu kayak buat browsing aplikasi lainnya dan Microsoft Office dan Zoom pastinya itu buat mahasiswa pastinya ya. Nah, itu sangat-sangat sangat cocok sih buat teman-teman yang mau mencari laptop yang di DDR3 dan DDR4 itu udah cocok bagi aku teman-teman. Nah, terus juga kalau untuk game ringan juga itu saya sarankan untuk ke DDR4 juga teman-teman. Nah, yang kayak seperti tadi saya bilang DDR4 itu kan untuk juga gaming ya teman-teman, tetapi nggak terlalu kencang di DDR5. Tapi sama-sama aja teman-teman, voltage-nya sama-sama beda satu aja, 1,1 dan 1,2. Nah, tapi kalau untuk game berat dan editing video yang berat, saya sarankan ke DDR5. Kenapa teman-teman? Karena game yang berat itu pasti itu memakai efisiensi daya yang sangat mungkin banyak dan pasti mudah panas ya teman-teman. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita mau buat aplikasi yang berat kayak aplikasi editing juga, ngedit video, desain. Nah itu kita pakai DDR3 meledak laptop kita teman-teman. Nah jadi kalau disarankan tuh mending ke DDR5 langsung. Tapi balik lagi ke masing-masing teman-teman semuanya. Kalau misalnya mau cari budget-budget yang standar pada umumnya, itu saya sarankan DDR4 aja teman-teman. Nah tapi di DDR4 yang cari RAM-nya yang lumayan besar teman-teman. Nah itu yang hanya bisa dapat saya jelaskan pada umumnya. Pokoknya intinya itu DDR1 itu kapasitasnya itu rendah kecepatannya, DDR2 itu rendah juga, DDR3 itu standar yang mulai agak ke atas, dan DDR4 itu udah lumayan, dan DDR5 itu udah lebih dari lumayan teman-teman. Efisiensi daya yang dipakai DDR1 boros, DDR2 itu lumayan agak boros, tapi dia nggak boros banget kayak DDR1, dan DDR3 itu dia lumayan standar, dan DDR4 itu sangat baik, dan DDR5 sangat-sangat lebih baik teman-teman. Nah, untuk pemakaian 2025 nih teman-teman, kalau saya sarankan untuk DDR1 itu saya sarankan itu sih tidak relevan buat teman-teman yang memakai laptop modern pada saat sekarang. Tapi saya juga kurang tahu ya teman-teman, karena soalnya rata-rata tuh laptop modern sekarang tuh nggak pakai DDR1, DDR2. Nah, rata-rata tuh pasti udah DDR4, 5 ataupun 3 teman-teman. Nah, di toko-toko pasaran sekarang itu banyak sekali menggunakan laptop DDR3, 4 dan 5. Nah, teman-teman juga bisa disarankan untuk yang browsing-browsing pada umumnya aja dengan mempunyai budget yang standar pada umumnya itu saya sarankan ke DDR3 atau DDR4. Tapi budget yang sangat-sangat meninggi dan sangat butuh dengan game-game yang berat atau aplikasi editing itu saya sarankan ke DDR5. Nah, itu buat teman-teman yang masih bingung nih mau milih laptopnya itu DDR1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk apa sih itu? Nah, jadi teman-teman disarankan kalau untuk aplikasi ringan itu DDR3, tetapi kalau misal aplikasi berat itu DDR5 ataupun 4. Nah, tapi balik lagi ke masing-masing teman-teman, menyesuaikan budget masing-masing pada teman-teman sekalian. Nah, jadi intinya itu adalah DDR1 sampai DDR5 itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing tersebut. Nah, untuk kita ini kelebihan dan kekurangannya itu adalah di budget teman-teman. Nah, kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan budget masing-masing teman-teman. Nah, kalau menurut saya DDR4 ini sekarang budgetnya itu mulai mungkin di bawah 10 itu udah dapat DDR4 pastinya. Kalau DDR5 pasti di atas 10 itu pastinya teman-teman. Nah, buat teman-teman intinya kalau menggunakan aplikasi berat saya sarankan DDR5 dan DDR4. Tetapi DDR4 kita sesuaikan budget teman-teman. Tetapi kalau misalnya yang ringan-ringan aja, saya sarankan DDR3 dan 4. Tetapi DDR1 dan DDR2 itu tidak disarankan buat laptop yang modern, laptop yang canggih pastinya, yang udah nggak kayak dulu-dulu lagi yang kayak tabung-tabung seperti itu teman-teman. Itu nggak disarankan sih bagi aku teman-teman, karena kita itu kan udah pakai laptop yang modern, motherboardnya pastinya udah canggih juga kan, nggak mungkin motherboard yang pada dulunya yang sampai besar sekali itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman
Tinggal pilih aja nih DDR 3, 4, dan 5. Saya sarankan untuk mahasiswa sih DDR 4 dan 5 ya teman-teman. Hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman. Kalau misalnya saya ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan dari saya mohon minta maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.